Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Nada, mahasiswa Departemen PSDK semester 5. Dan di sini aku nggak sendiri, aku bersama dengan temanku yang super duper keren, yaitu Nanda Wijaya, atau biasa dikenal dengan Jaya. Halo Jaya. Halo Nada dan juga teman-teman semuanya. Oke, halo Jai. Gimana kabarnya Jai? Nah, tentunya baik-baik aja dong. Oke, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman di rumah juga baik dan sehat juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ngapain sih, Jai? Nah, di sini kita mau sharing-sharing teman-teman tentang kompetisi yang telah kita lalui, yaitu PKM dan juga Timnas. Nah, PKM dan Timnas ini merupakan perlombaan tim yang bisa diikuti nih teman-teman. Nah, di sini tentunya kami tidak sendiri. Kita dibelakangi oleh teman-teman yang super hebat dari berbagai multidisiplin, teman-teman. Sebelum itu, mungkin ada teman-teman yang belum familiar ya dengan PKM dan Timnas. Sebelumnya, PKM dan Timnas itu apa sih? Nah, PKM sendiri merupakan program yang diselenggarakan oleh Direktorat Bilmawa di Jendikti untuk menggali ide kreatif dan inovatif dari mahasiswa dalam berbagai bidang yang nantinya melalui proposal yang masuk akan diseleksi, kemudian didanai untuk merealisasikan programnya. Kemudian setelah mendapatkan pendanaan, kita juga harus melaporkan melalui PKP 2 berupa presentasi dan penilaian laporan kemajuan. Dari dua hal tersebut, kemudian diseleksi untuk program yang memenuhi kriteria atau mendapatkan nilai yang tinggi dari segi program, presentasi, dan luarannya akan melaju ke PIMNAS. Nah, PIMNAS sendiri merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yaitu kegiatan puncak dari rangkaian PKM, dan PIMNAS ini diikuti oleh berbagai mahasiswa dari seluruh penjuru Nusantara dengan program dan inovasi yang keren-keren juga pastinya. Nah, jadi di program kreativitas mahasiswa atau PKM ini terdapat dua bidang dan juga dua PKM insentif nih teman-teman. Yang pertama ada PKM bisa wisata, dan yang kedua ada PKM bisa sosial kemajuan. Yang ketiga ada PKM kewirausahaan, dan yang keempat ini ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kelimanya ada PKM penerapan iptek, dan yang keenam itu ada PKM kasastra. Dan yang ketujuh ada PKM karya inovatif, dan yang kedelapan ada PKM video gagasan konstruktif. Dan yang kesembilan itu ada PKM gagasan futuristik tertulis. Dan yang terakhir nih teman-teman ada PKM artikel ilmiah. Nah mungkin teman-teman ada yang pengen lebih tahu lanjut nih tentang arti definisi dan juga deskripsi yang dimiliki oleh PKM-PKM yang lain nih. Nah teman-teman bisa praktek nih di bukuan yang telah dirilis oleh Bill Mawang. Nah, jadi kita tahu dari mana sih adanya PK di Papirnas ini. Nah, jadi kita tahu nih dari official akun Instagram yang dimiliki oleh PKN dan UGM dan juga tak lupa dari website resmi Subdirektorat Kreativitas Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian apa aja sih langkah-langkah seleksinya? Jadi, untuk seleksinya sendiri ada beberapa tahapan ya, teman-teman. Dimulai dari tahapan pertama, yaitu seleksi internal, yang pada tahun 2022 ini diselenggarakan pada bulan Januari. Kemudian, eh, dari program-program dan proposal yang masuk dalam seleksi internal, kemudian disaring karena kan pada dasarnya eh, di setiap klaster perguruan tinggi itu ada kuotanya teman-teman. Nah, ya, di UGM sendiri diseleksi dari proposal-proposal semua proposal yang ada diseleksi untuk menyesuaikan dengan kuota tersebut. Kemudian eh, proposal yang lolos seleksi internal dapat mengunggah proposalnya ke Simbol Mawa. Nah, kemudian setelah setelah terseleksi di Simbol Mawar, kemudian mendapatkan pendanaan, udah ada hasil pengumumannya, proposal mana saja yang didanai. Nah, tim-tim yang didanai tersebut kemudian merealisasikan programnya dan kemudian melaporkannya di PKP 2. PKP 2 itu sendiri merupakan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, nantinya di PKP 2 ini ada beberapa yang dinilai seperti implementasi program, luarannya, kemudian capaian dari program tersebut, dan
presentasi seperti itu. Kemudian di PKP 2 ini sendiri nanti akan ada seleksi lagi untuk program-program yang memenuhi kriteria untuk melaju ke PIMNAS gitu teman-teman. Nah, jadi kita akan mengenalkan nih program yang kita punya teman-teman, yaitu berjudul Konservasi Irigasi Berbasis Pemberdayaan Muda-Mudi, mulai budidaya maggot dan lele di Kampung Kepanjen dengan pendekatan Community Based Conservation. Nah, dalam program ini kami mempunyai mitra yang bernama Muda Mudi Kepanjen sebagai salah satu organisasi keluarganya yang aktif di Kota Kepanjen. Nah, Muda Mudi ini tentunya memiliki masalah, dan masalah ini adalah sampah organik yang menyebabkan sedimentasi di saluran irigasi. Nah, tim kami menawarkan solusi nih, teman-teman, berupa pendekatan preventif dengan pendekatan Community Based Conservation atau TBC. Nah, TBC ini tentunya teman-teman sudah tahu kan, apa sih itu TBC? TBC merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal guna mewujudkan kesejahteraan dan juga menciptakan kelestarian alam. Nah, untuk pelaksanaan program ini sendiri, pastinya kita tidak bisa jauh-jauh dari tantangan ya, teman-teman. Jadi, tantangan apa aja sih yang dihadapi selama program ini, gitu. Jadi, yang pertama itu peraturan yang rigid, di mana program ini kan bersangkutan dengan Dijendikti. Jadi, ada beberapa peraturan yang mengikat, misalnya seperti penggunaan dana, misal untuk bahan habis pakai itu harus berapa, kemudian biaya transportasi, komunikasi itu harus berapa persen, kemudian pendanaan itu nggak boleh untuk dianggarkan untuk apa saja seperti itu. Kemudian yang kedua itu seleksi yang ketat. Jadi karena seleksinya kan bertahap, nggak banyak proposal yang akhirnya gugur di pertengahan. Jadi pesan dari kami itu jangan lengah dan tetap ikuti aturan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga, take a long time karena PKM dan PIMNAS ini bisa dibilang lomba 1 tahun ya, mulai dari mulai dari seleksi internal di bulan Januari, kemudian eh, seleksi Bilmawa, pendanaan, kemudian harus kemudian kick off program itu sampai akhirnya ke PIMNAS di bulan Desember. Nah, maka dari itu karena lombanya ini nggak singkat, makan waktu yang lama 1 tahun, kita perlu adanya penguatan internal tim. Karena nggak banyak tim yang programnya itu akhirnya terhambat karena konflik internal. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi, jadi diperlukan adanya bonding dan penguatan internal tim agar kita juga bisa enjoy dalam berproses 1 tahun itu dan programnya pun juga nggak terhambat. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sih apa yang kita dapat ini dari timnas teman-teman? Pasalnya ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab dengan panjang lebar ya. Kenapa? Karena PKM apalagi timnas ini difasilitasi oleh universitas kita ini benar-benar ngasih kita nih teman-teman, bukan hanya tentang self improvement tapi juga tentang tim improvement. Kenapa gitu sih? Karena UGM menyediakan wahana kita untuk belajar dan juga latihan seperti public speaking, desain creative thinking, serta tentunya memperluas relasi kita nih teman-teman dengan orang-orang hebat di luar sana. Nah, di sini aku ingat nih salah satu orang public speaker yang menurut aku ini sangat-sangat motivate gitu bagi aku, yaitu adalah Pak Surya yang menceritakan dan ngasih tips dan juga trik ke aku teman-teman, apalagi ke tim untuk caranya menjawab, apalagi bersikap tenang ketika situasi-situasi itu tuh merhubungi kita nih teman-teman, apalagi itu mendesak, dan juga kita harus dengan sikap tenang dan juga elegan untuk menjawab suatu pertanyaan. Nah, yang terakhir, PKM ini kan diadakan setiap tahun dan untuk tahun pelaksanaan 2023 ini akan dimulai pembukaan untuk pengajuan proposal PKM untuk seleksi internal UGM di bulan Januari. Jadi kami turut mengundang teman-teman untuk menyalurkan ide kreatifnya di sini dan pesan dari kami jangan takut untuk memulai karena kita nggak tahu langkah kecil kita itu untuk memulai itu akan membawa kita ke dalam perjalanan yang sejauh apa. Kami juga terbuka kepada teman-teman yang ingin bertanya atau sharing-sharing melalui Instagram. Di sini yang terdapat pada layar yaitu Faurisa dan Nanjaya. Kemudian di sini untuk closing statement-nya,
Jadi karena kami hanya sebatas finalis, belum berhasil untuk membawa pulang medali itu ke rumah. Jadi medali itu mungkin tidak ada dalam genggaman, tapi value dan nilai perjuangan yang setara dengan medali itu ada di dalam kita, ada di dalam hati, dan akan terus dikenang sebagai memori yang tidak akan pernah usang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya, Berdaya, berdampak, berdampak, lestari. lestari. Sampai jumpa teman-teman.